Selamat datang anak-anakku, selamat datang kembali di pembelajaran jarak jauh. Kita akan melanjutkan pembelajaran yang sebelumnya. Sebelumnya kita membahas tentang soal-soal persiapan PAT sampai dengan nomor 10. Nah, sekarang ini kita akan membahas untuk soal nomor 11 sampai dengan nomor 20. Soal nomor 11. Diketahui titik A. Titik A-nya adalah minus 3,1. Kemudian titik B-nya adalah 3, minus 7. Yang ditanyakan itu adalah panjang vektor AB-nya. Nah, karena ini yang ditanyakan adalah panjang vektor AB, berarti yang kita cari pertama kali adalah vektor AB-nya dulu. Vektor AB sama dengan B minus A, sama dengan B-nya adalah 3 minus 7 dikurangi dengan A. A-nya adalah minus 31. Nah, ini berarti akan sama dengan 3 minus 3. Hasilnya adalah 3 dikurangi minus 3 hasilnya adalah 6. Minus 7 dikurangi 1 hasilnya minus 8. Berarti panjang vektor AB-nya itu sama dengan, ini triple Pitagoras 6, 8, 10. Tapi kalau seandainya kita cari adalah 6 kuadrat ditambah dengan minus 8 kuadrat sama dengan akar 36 ditambah dengan 64 sama dengan akar dari 100 sama dengan 10. Dan ini jawabannya adalah seperti itu. Lanjut ke soal nomor 12. Nomor 12. Nomor 12 yang ditanyakan adalah panjang vektor BA-nya. Nah, panjang vektor AB itu sama dengan panjang vektor BA. Panjangnya itu sama, cuma arahnya arah vektor AB dan arah vektor BA-nya yang berbeda. Nah, berarti di sini kalau kita tetap coba cari, berarti hasilnya adalah 10. BA-nya itu berarti sama dengan A dikurangi B. A-nya adalah minus 31, kemudian B-nya adalah 3 minus 7. Sama dengan minus 6, 8. Nah, berarti panjang vektor BA-nya adalah akar dari minus 6 kuadrat ditambah 8 kuadrat sama dengan akar dari 36 ditambah 64 sama dengan akar 100 sama dengan 10. Jawabannya sama, yaitu adalah D. Jadi nanti kalau seandainya ditanyakan yang diketahui sama, yang ditanyakan adalah vektor AB dan vektor BA, itu berarti panjangnya sama. Panjang vektor AB dan panjang vektor BA itu sama. Oke, kita lanjut ke soal nomor 13. Soal nomor 13. Diketahui vektor U-nya, vektor U sama dengan minus 5i plus 6j, kemudian vektor V-nya adalah 3i plus 2j. Yang ditanyakan adalah panjang vektor U ditambah dengan V. Sama dengan seperti yang soal sebelumnya nomor 11 dan 12. Berarti ini yang kita cari adalah U ditambah V-nya dulu. U plus V, U-nya minus 56 ditambah dengan V-nya 32. Berarti ini akan sama dengan minus 5 ditambah 3 minus 2, 6 ditambah 2 itu adalah 8. Berarti panjang U ditambah V sama dengan akar dari minus 2 kuadrat ditambah 8
kuadrat sama dengan akar dari 4 ditambah 64 sama dengan akar dari 68. 68 itu sama dengan akar dari 4 dikali 17 sama dengan 2 akar 17. Berarti ini jawabannya adalah yang B. Lanjut ke soal nomor 14. Soal nomor 14. Nomor 14 yang diketahuinya sama dengan soal yang tadi sebelumnya. Vektor U-nya adalah minus 5i plus 6j. Kemudian vektor V-nya adalah 3i plus 2j. Yang ditanyakan adalah panjang vektor U minus V. Berarti yang kita cari adalah U minus V nya dulu, sama dengan vektor U nya minus 56 dikurangi V nya adalah 32 sama dengan minus 8. Minus 5 dikurangi 3 minus 8, 6 dikurangi 2 adalah 4. Maka panjang vektor U minus V sama dengan akar dari minus 8 kuadrat ditambah dengan 4 kuadrat. Minus 8 kuadrat itu 64, 4 kuadrat itu adalah 16, sama dengan akar dari 80. Nah, akar dari ini itu adalah sama dengan akar dari 16 dikali 5, berarti 4 akar 5. Nah, ini jawabannya adalah yang E. Lanjut ke soal selanjutnya nomor 15. Nomor 15. Yang diketahui adalah vektor PQ-nya. PQ sama dengan 20, kemudian RP sama dengan 11, kemudian koordinat Q-nya adalah 1,1 juga. Nah, di sini yang ditanyakan adalah vektor QR-nya. QR-nya itu apa? Penyelesaiannya, kalau kita lihat ini ada hubungannya PQ RP. Berarti bisa dijadikan RP ditambah dengan RP ditambah dengan PQ, itu berarti akan sama dengan RQ. Dan kalau kita lihat RQ itu adalah kebalikan dari QR. Nah, kalau seandainya RQ ketemu, berarti tinggal dikali dengan minus 1 ketemu QR. Nah, di sini RP-nya itu adalah berarti RQ. Saya balik, RQ sama dengan RP ditambah PQ. Berarti RP-nya itu berarti sama dengan 11 ditambah dengan PQ-nya. PQ-nya adalah 20. Nah, berarti ini akan sama dengan RQ sama dengan 1120. 1 tambah 2 berarti RQ-nya sama dengan 1 tambah 2 3, 1 tambah 0 1. Nah, selanjutnya ini adalah RQ-nya. Berarti kita cari QR-nya dulu. QR sama dengan minus RQ. Berarti minus dikali dengan 31. Ini adalah vektor QR. Sedangkan yang ditanyakan di soal nomor 15 adalah vektor satuan dari QR. Berarti kita cari vektor satuan dulu. Vektor satuannya rumusnya adalah, vektor satuannya saya lambangkan misalkan adalah E. E-nya itu berarti rumusnya adalah
1 dibagi dengan panjang vektor QR dikali dengan vektor QR. Nah, berarti saya harus mencari panjang QR-nya dulu. Nah, panjang QR-nya itu sama dengan, berarti ini sama dengan 1 dibagi dengan panjang QR-nya, berarti akar dari, ini minusnya dimasukkan, minus 3 kuadrat ditambah dengan 1 kuadrat dikali dengan QR-nya. QR-nya adalah minus 3 minus 1. Berarti ini hasilnya adalah 1 per akar 10 minus 3 minus 1 sama dengan akar 10 per 10 minus 3 minus 1. Nah, jawabannya adalah ini, dan di pilihan tidak ada jawabannya. Jawabannya adalah akar 10 per 10 dikali dengan minus 3I minus 1J. Lanjut ke soal nomor 16. Soal nomor 16. Diketahui vektor A-nya. Vektor A-nya adalah 1 min 1 2. Kemudian vektor B-nya adalah min 1 1 1. Yang ditanyakan adalah kosinus dari atau kosinus antara dua vektor, kosinus dari dua vektor antara A plus 2B dengan 2A minus B. Berarti kita cari, yang kita cari adalah A plus 2B nya dulu, kemudian 2A min B, kemudian baru kita cari kosinusnya. Yang pertama A ditambah 2B. Ini saya misalkan biar enak, ini berarti C gitu. C sama dengan A ditambah 2B. A nya itu adalah 1 min 1 2 ditambah dengan 2 dikali B. B nya adalah min 1 1 1. Berarti ini akan sama dengan, yang ini berarti akan sama dengan buka kurung 1 min 1 1 ditambah 1 min 1 2 ditambah dengan min 2 2 2. Berarti ini akan sama dengan minus 1 1 4. Ini adalah vektor C nya. Nah, saya misalkan yang kedua adalah vektor D. Vektor D adalah 2A minus B sama dengan 2. A nya itu tadi ini 1 min 1 2 dikurangi B. B nya adalah min 1 1 1. Nah, ini saya langsung aja. 2 dikali 1 2, 2 dikurangi minus 1 sama dengan 3. 2 dikali minus 1 sama dengan minus 2, dikurangi 1 adalah minus 3. Kemudian 2 dikali 2 4, dikurangi 1 sama dengan 3. Nah, di sini kita perlu cari panjangnya. Ini panjang D. Dari ini berarti panjang D nya sama dengan 3 akar 3. Yang ini berarti panjang C nya akar dari 1 kuadrat 1, 1 kuadrat 1, 4 kuadrat 16, berarti akar dari 18. Akar dari 18 itu adalah 3 akar 2. Nah, selanjutnya baru kita mencoba menjawab yang ini. A dikali B
sama dengan panjang vektor A dikali dengan panjang vektor B dikali dengan kosinus theta. Nah, kosinus theta adalah misalkan adalah sudut antara A, tetanya adalah sudut antara A plus 2B dan 2A minus B. Nah, di sini berarti A dikali B, A-nya tadi, di sini berarti kita cari yang kita tulis bukan A plus B lagi, tapi C dan D. Nah, berarti C-nya ini tadi adalah ini. Berarti ini adalah ini ya, kayak gini. Minus 114 dikali dengan D-nya. D-nya adalah 3 min 3 sama dengan C-nya, panjang C-nya adalah 3 akar 2. Kemudian panjang D-nya adalah 3 akar 3 dikali kosinus theta. Ini kita kalikan, minus 1 dikali 3 minus 3 plus 12 sama dengan 3 dikali 3 9, akar 2 dikali akar 3 akar 6 dikali kosinus theta. Ini hasilnya adalah 6 sama dengan 9 akar 6 dikali kosinus theta. Nah, lanjut di sini sudah ketemu seperti ini. Mohon maaf yang saya hapus. Lanjut ke sini. Berarti ini kosinus theta sama dengan 6 dibagi 9 akar 6 dikali dengan akar 6 per akar 6 sama dengan 6 akar 6 per 9 dikali 6. Coret, hasilnya adalah akar 6 per 9. Nah, akar 6 per 9 itu pilihannya ada di pilihan yang C. Oke, kita lanjutkan ke soal selanjutnya, nomor 17. Soal nomor 17. Diketahui segitiga ABC dengan koordinat A, A-nya adalah 1,1,1. Kemudian koordinat B-nya adalah 2 min 1 3. Kemudian koordinat titik C-nya adalah 3,2, negatif 1. Yang ditanyakan adalah AB dikali dengan AC ditambah dengan AC dikali dengan, berarti di sini kita harus cari AB, AC dan BC-nya dulu. Penyelesaiannya berarti kita cari AB-nya dulu. Yang pertama kita cari AB-nya dulu. AB berarti itu adalah B minus A. B-nya adalah 2 min 1 3 dikurangi A. A-nya adalah 1 1 1. Maka ini akan sama dengan, maka AB-nya sama dengan 2 dikurangi 1 1 min 1 dikurangi 1 minus 2, 3 dikurangi 1 2. Nah, kita di sini nggak butuh panjang AB, berarti di sini kita cari dulu sekalian panjang AB-nya. Panjang AB sama dengan 1 kuadrat 1, 2 kuadrat 4, 2 kuadrat 4 berarti akar 9, yaitu adalah panjangnya adalah 3. Nah, kemudian kita cari AC-nya. AC sama dengan C dikurangi A. C dikurangi A. C-nya itu adalah 3 2 minus 1. Kemudian A-nya adalah 1 1 1. Berarti ini akan sama dengan 3 dikurangi 1 2, 2 dikurangi 1 1, minus 1 dikurangi 1 minus 2. Nah, ini berarti ini panjangnya juga sama nih. Maka panjang AC sama dengan akar 9 sama dengan 3. Nah, selanjutnya baru kita cari BC-nya. BC itu sama dengan C dikurangi B.
C-nya itu 3, 2, min 1. Kemudian B-nya adalah 2, min 1, 3. 3 dikurangi 2 itu 1, 2 dikurangi minus 1 itu 3, minus 1 dikurangi 3 itu adalah minus 4. Ini adalah BC-nya. Nah, BC kita nggak perlu cari panjangnya karena memang nggak ditanyakan. Nah, baru kita menjawab yang ini. Panjang AB dikali dengan AC ditambah dengan panjang AC dikali dengan BC. Nah, ini berarti akan sama dengan AB-nya. Panjang AB-nya adalah 3 dikali dengan AC. AC-nya adalah 21 minus 2. 21 minus 2 ditambah dengan panjang AC. Panjang AC-nya adalah 3 juga. Kemudian BC-nya adalah 13 minus 4. Nah, berarti ini akan sama dengan 3 dikali 2 6, 3 dikali 1 3, 3 dikali minus 2 minus 6 ditambah dengan buka kurung 3 dikali 1 3, 9 minus 12. Nah, ini akan sama dengan 6 ditambah 3 9, 3 ditambah 9 12 minus 6 dikurangi 12 minus 18. Ini jawabannya. 9, 12 minus 18. Jawabannya adalah A. Lanjut ke soal nomor 18. Soal nomor 18. Yang diketahui adalah vektor A sama dengan 4I minus 5J plus 3K. Kemudian koordinat titik P-nya adalah 2 minus 1 3. Kemudian yang ditanyakan adalah jika panjang vektor PQ sama dengan panjang vektor A. Jadi di sini PQ sama dengan panjang vektor A dan vektor PQ berlawanan arah dengan vektor A, berarti sama dengan minus A. Maka koordinat titik Q adalah, nah, berarti PQ-nya itu berlawanan arah. Jadi ini jika panjang vektor PQ sama dengan panjang vektor A dan vektor PQ berlawanan arah dengan A, maka koordinat titik Q-nya. Nah, berarti di sini penyelesaiannya berarti adalah di sini PQ sama dengan minus A. Berarti A-nya udah ketemu nih. Berarti PQ-nya juga udah ketemu kan? Berarti PQ-nya dari sini PQ sama dengan minus A. Sama dengan minus A-nya adalah 4 minus 5 3. Berarti PQ-nya sama dengan minus 4 5 minus 3. Ini adalah PQ-nya. Nah, setelah itu yang kita cari adalah koordinat titik Q-nya. Nah, ingat PQ itu sama dengan Q minus P. Berarti Q-nya sama dengan PQ ditambah dengan PQ-nya adalah minus 4 5 minus 3. Kemudian P-nya adalah 2 min 1 3. Maka Q sama dengan minus 4 ditambah 2 minus 2, 5 ditambah minus 1 4, minus 3 ditambah 3 0. Nah,
Yang ditanyakan adalah koordinat titik Q. Berarti Q-nya minus 2, 4, 0. Seperti itu. Berarti jawabannya adalah B. Lanjut ke soal nomor 19. Koordinat titik P yang terletak pada ruas garis AB. Jadi titik P itu terletak pada ruas garis AB. Dengan A itu adalah minus 1, 3, minus 2. Kemudian B-nya itu adalah 2,9. Perbandingannya adalah AP banding PB itu sama dengan 5 banding negatif 2. Yang ditanyakan adalah koordinat titik P. Koordinat. Nah, berarti ini dengan ini dengan ini gitu ya. Berarti P sama dengan 5 dikali dengan B ditambah dengan minus 2 dikali dengan A dibagi dengan 5 ditambah minus 2. NA ditambah MB dibagi dengan N plus M. Nah ini berarti sama dengan sini aja. Nah ini berarti akan sama dengan 5 dikali dengan B. B-nya adalah 291. Ditambah dengan minus 2 dikali dengan A. A-nya adalah minus 132. Minus 1, 3, minus 2. Dibagi dengan 5 ditambah minus 2. Itu adalah 3. Berarti ini akan sama dengan buka kurung 5 dikali 2, 10. 45, 5 ditambah dengan 2 minus 6, 4 dibagi dengan 3. Berarti ini akan sama dengan 10 ditambah 2, 12. 45 dikurangi 6, 39. 5 ditambah 4, 9 dibagi dengan 3. Maka ini akan sama dengan 12 dibagi dengan 3 itu 4, 39 dibagi 3 itu 13, 9 dibagi 3 itu adalah. Jadi koordinat titik P-nya itu adalah 4,13,3. Dan kalau kita lihat di jawaban itu ada di jawaban yang D. Seperti itu. Lanjut ke soal nomor 20. Nomor 20. Jika diketahui vektor U-nya adalah 3N1, kemudian V-nya adalah 2 minus 4, serta panjang proyeksi ortogonalnya U pada V. Panjang proyeksi ortogonal U pada V itu misalkan saya adalah W gitu, panjang W-nya adalah akar 6. Jadi W adalah proyeksi ortogonal U pada V, maka panjang vektor W-nya adalah
panjang proyeksi vektor ortogonal U pada V itu adalah 6, akar 6. Yang ditanyakan adalah nilai N. Ditanyakan adalah maka N-nya berapa. Nah, penyelesaiannya ini berarti kita harus ingat lagi rumus proyeksi ortogonal. Ini berarti panjang W itu sama dengan, kalau ini U pada V berarti U dikali V dibagi dengan panjang vektor V. Nah, berarti di sini berarti kita perlu cari panjang V-nya dulu. Atau di sini langsung. Panjang V-nya sama dengan akar dari V-nya 224, 4 ditambah 4 ditambah 16. Sama dengan akar dari 24. Oke. Berarti W sama dengan U dikali V. U-nya itu tadi adalah 3N1 dikali dengan V. V-nya adalah 2 minus 4. Kemudian panjang V-nya adalah akar dari 24. Nah, W-nya itu tadi adalah akar 6. Berarti di sini sama dengan akar 6. Nah, berarti akar 6 sama dengan 3 dikali 2 itu 6, N dikali 2 itu 2N, 1 dikali minus 4 itu adalah minus 4. Dibagi dengan akar 24 itu sama dengan akar 4 dikali 6, berarti 2 akar 6. Nah, kemudian ini kita kali dengan 2 akar 6, maka hasilnya adalah 12 sama dengan 6 ditambah minus 4, hasilnya adalah 2 plus 2N. 2N sama dengan 12 dikurangi 2, 10N sama dengan 5. Berarti nilai N-nya itu sama dengan 5. Dan ini jawabannya adalah D. Demikian video untuk pembelajaran jauh untuk membahas soal persiapan PAT nomor 11 sampai dengan nomor 20. Video selanjutnya akan membahas soal nomor 21 sampai dengan nomor 30. Sampai jumpa di video selanjutnya. Selamat beraktivitas, tetap di rumah, tetap belajar, dan Tuhan memberkati. Terima kasih.